Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Tamalia Ananda Agustri dengan NIM 2321220. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Sazariyah. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, pengertian Sazariyah berasal dari kata zariyah, yaitu sarana atau jalan yang mengantarkan kepada sesuatu. Yang kedua, Sazariyah, yaitu menutup semua jalan atau sarana yang menghantarkan kepada sesuatu yang dilarang, yang merusak dan yang memudaratkan. Dan yang kedua, dasar hukum. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada surat Al-An'am ayat 108, mencaci maki Tuhan agama lain adalah zariyah yang akan menimbulkan sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Yang kedua, terdapat juga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 104, bisa dipahami adanya bentuk pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Yang kedua, hadis. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya? Rasulullah menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki oleh orang lain. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibu kita. Yang ketiga, kehujahan Sazariyah berdasarkan kondisi ibzah, kualitas, dan pendapat ulama. Mafsadat, kualitas pasti atau khoti, pendapat ulama disepakati atau harus dihindari. Dan kedua, mafsadat, kualitasnya jarang atau nadir, pendapat ulama disepakati boleh. Yang ketiga, mafsadat berkualitas dugaan atau dhoni, pendapat ulama terdapat khilafiyah, ada yang menyatakan agar dihindari dan ada juga yang menyatakan hukumnya kembali ke asal. Kedudukan Sazariyah, ditempatkannya Sazariyah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun dipersihkan penggunaannya. Mengandung arti bahwa meskipun syara tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara terhadap perbuatan pokok. Yang selanjutnya, macam-macam Sazariyah. Sazariyah dibagi menjadi dua macam, yaitu dari segi kualitas kemafsadatan dan dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan. Dari segi kualitas kemafsadatan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, Sazariyah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kemafsadatan. Misalnya menggali sumur di tengah jalan umum yaitu yang situasinya gelap. Yang kedua, Syariah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadatan. Misalnya menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Yang ketiga, Zariyah yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kemafsadatan. Misalnya menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Para usuliyin memperbolehkannya. Yang keempat, Zariyah yang berdasarkan asumsi biasa atau bukan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadat. Misalnya transaksi jual beli secara kredit. Dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, perbuatan yang membawa kepada sesuatu kemafsadatan seperti minuman beralkohol yang mengakibatkan mabuk, serta mabuk tersebut merupakan bagian dari mafsadah. Yang kedua, perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak disengaja. Misalnya nikah tahlil, memberi pinjaman qard kepada orang yang membutuhkan, tetapi disyaratkan pengembalian lebih yang disyaratkan tersebut menjadi riba. Ibnu Qasim al-Jawziyah membagi kedua jenis al-zariyah menjadi dua.
Pertama, perbuatan yang kemaslahatannya lebih kuat dari kemafsadatannya, dan kemafsadatannya lebih besar dari kemaslahatannya. Kedua jenis sazariyah di atas memiliki 4 bentuk, yaitu 1. Perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk tujuan kemafsadatan, misalnya minum minuman keras. 2. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dilakukan untuk kemafsadatan, misalnya nikah tahlil. 3. Perbuatan yang hukumnya boleh dilakukan dan pelakunya juga tidak bertujuan untuk kemafsadatan, akan tetapi biasanya akan berujung pada kemafsadatan, misalnya mencaci maki sesembahan orang musyrik. Yang keempat, perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetap pada kalanya dapat membawa kepada kemafsadatan, misalnya melihat perempuan yang akan dipinang. Dalam hal ini Ibnu Qasim mengatakan lebih besar maslahahnya daripada mafsadahnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.